Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita mengenai limit hingga ya. Karena kita akan membahas limit hingga dari fungsi trigonometri. Ada 3 buah soal yang telah diberikan. Oke, untuk soal nomor 1, gimana cara mengerjakannya? Seperti yang sebelumnya telah kita pelajari, kita ubah dulu X mendekati hingganya menjadi X, 1 per X mendekati 0 gitu ya. Jadi kita ubah dulu nih X mendekati hingganya jadi 1 per X mendekati 0 ya kan. Sehingga ini jadi 1 min cos 4 per X bisa kita tulis jadi 4 dikali 1 per X ya. Ya kan, 1 per X dikali dengan tangan 3 per X. Nah, supaya kita lebih mudah menuliskannya, kita bisa misalkan Y-nya 1 per X-nya itu sama dengan Y atau Y sama dengan 1 per X. Yang artinya kalau Y sama dengan 1 per X berarti X-nya sama dengan 1 per Y gitu ya. Sehingga soal ini menjadi ya, penyelesaian kita menjadi limit 1 per X mendekati 0 dari 1 min cos 4 dikali 1 per X per 1 per X tangen 3 per X berarti menjadi limit Y mendekati 0 1 min cos 4Y per 1 per X adalah Y tadi tangen dari 3 per X berarti 3 dikali 1 per X kan tangen dari 3Y berarti ya. Kalau di sini deh dituliskan dulu dipisah seperti cos tadi supaya lebih terbayang. Jadi ini 3 dikali 1 per X, yang ini juga 3 tangan dari 3 dikali 1 per X. Ya, ini positif ini ya. Ulangin supaya tidak dikira tangan 3 gitu ya. Ini ya. Oke, berarti menjadi seperti ini. Nah, setelah ini berarti kalian sama seperti yang kemarin tuh. Yang limit hingga ya, limit hingga dari fungsi trigonometri mengerjakannya itu kita ubah bentuknya menjadi, karena ini kalau substitusi pasti 0 per 0 ya, jadi kita ubah dengan pemfaktoran atau dengan teorema apit yang kemarin sehingga kita bisa menemukan nanti jawabannya. Oke, berarti itu sama dengan kalau kita lihat kita tadi punya cos 4Y. Nah, cos 4Y berarti bisa kita ubah menjadi apa? Cos 4Y di sini bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Kalau di sini 4, maka di sini 2Y. Betul ya? Jadi cos 4Y bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, berarti kita ganti. Selanjutnya, di sini berarti kita dapatkan limit X, Y ya. Kita udah punya Y tadi. Sin mendekati 0. Ya. 1 min tadi yang cos 4Y, 1 min 2 sin kuadrat 2Y. Ya. Per tadi kita punya adalah Y dikali tangan 3. Ini ya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu saja yang bisa kita hitung. 1 dikurang 1. 0 kan? Ya, 1 dikurang 1, 0. Negatif dikali dengan negatif. Negatif kali negatif positif ya. Berarti kita punya 2 sin kuadrat 2Y per Y dikali tangan 3Y. Nah, setelah ini mau diapain lagi? Dipisah bisa, kita bisa dipisah. Kita bisa pisah ya. Jadi 2 sin 2Y per Y, ya kan? Kita mau pisah karena ini perkalian, jadi kita bisa buat kita pisah seperti ini. Sin 2Y ya, karena sin kuadrat, jadi masih ada sin 2Y di sini tangan 3Y. Oke. Di sini 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi limit yang mendekati 0 sin 2Y per Y ya, dikali dengan ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 per 3. Betul. Ini hasilnya sudah 2 per 3. Ini 2 dikali. Ini hasilnya berapa? 2. Betul. 2 per 3. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 8 per 3. Sudah. Kita bisa dapatkan hasilnya. Oke, next ya. Kita lanjutkan. Oke, next-nya soal nomor 2 ya.
soal nomor 2 kita dapatkan nih. Ini soalnya adalah seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu X mendekati tahingganya jadi 1 per X mendekati 0. Gitu ya. Kalau X mendekati tahingga berarti 1 per X mendekati 0. Nah, X berarti bisa kita tulis menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sin 3X berarti bisa kita tulis jadi 3 kali 1 per X. Ya. Cos 5 per X bisa kita tulis 5 dikali 1 per X. Nah, seperti tadi bisa kita buat, misalkan kita bikin di sini, misalkan Y-nya sama dengan 1 per X. Ya, kita bisa buat pemisalannya, biar ini langsung lanjut ya. Limit Y mendekati 0. Nih. Berarti 1 per X itu Y, berarti 1 per Y. Sin 3Y, ya kan? Cos 5Y. Nah, sudah. Berarti selanjutnya gimana? Kita bisa pisah? Kita bisa pisah ya. Jadi ini sin 3Y per Y. Lalu di sini ada sin limit dari X Y mendekati 0 dari cos 5Y. Ya, dari cos 5Y. Oke. Ini hasilnya berapa? Kali ya. Ini hasilnya adalah 3, betul. Ini bisa langsung kita substitusi. 3 dikali cos 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi 3 kali 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, ini adalah soal dari SBMPTN ya. SBMPTN tahun 2017 untuk kelompok Saintek. Oke, kita lanjutkan nomor yang terakhir. Soalnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah soal SBMPTN juga tahun 2017 untuk kelompok Saintek juga. Nah, gimana? Caranya sama seperti tadi. Ya. Kita ubah dulu X mendekati tahingganya menjadi 1 per X mendekati 0. Ya, 1 per X mendekati 0. Oke, berarti X di sini bisa juga nih kita tuliskan jadi 1 per X kuadrat. Bisa ya? Terus ini ada tangan 1 per X kita punya, dikurangi ini bisa kita tulis juga seperti ini ya. Nah, terus ini jadi seperti ini, dan ini tepat ya. Per, ya di sini per, X-nya bisa kita tuliskan juga seperti ini ya. Terus ini cos 2X berarti bisa kita tulis 2 dikali 1 per X. Gitu ya. Oke, seperti ini. Kita misalkan lagi boleh ya, Y-nya sama dengan 1 per X. Misalkan, kita buat pemisalannya nih. Berarti di sini limit Y mendekati 0, ini pemisalan boleh ya, boleh diganti huruf lain, atau kalian nggak mau pakai pemisalan, itu nggak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah aja, supaya nggak ada 1 per di sini tadi. Nah, berarti 1 per X kuadrat. Coba. Y sama dengan 1 per X. Kita punya 1 per X kuadrat. Nah, ini berarti kan bisa kita tulis jadi gini ya. Kuadrat kan. Nah, 1 per X-nya berapa? Y. Berarti ini Y kuadrat. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah 1 per Y kuadrat. Tangan 1 per X adalah Y. Dikurang ini 1 per Y ya. Sin Y ya, ditambah Y. Nah, lalu ini dibagi dengan 1 per Y cos 2Y. Gitu ya. Nah, ini belum bisa kita substitusi langsung nih, karena di sini ada 1 per Y. Nanti jadinya 1 per 0. Ya kan? Jadinya 1 per 0. Sehingga bisa juga nih strateginya supaya Y yang terlalu banyak ini kita kurangi, misalkan ya kita pengen kayak gitu, nah ini bisa nih kita kalikan dengan Y per Y misalnya. Nah, kita mau kalikan yang Y per Y, atau strategi lain tentunya juga banyak ya. Nah, misalkan salah satunya ini, berarti ini ya, ini suku yang ini kita kalikan dengan Y, berarti kan bisa dicoret dengan ini ya. Nah, berarti sisanya adalah 2 dikali 1 per Y tangan Y, ya kan? Nah, terus dikurang ini nih, yang sin dikali dengan Y ini. Berarti sisanya sin aja kan? Sin Y, ya kan? Kan ini bisa dicoret dengan ini. Lalu ini dikali Y. Nambah ya, jadi Y kuadrat. Oke, kita masih punya bawah nih. 1 per Y ini, satu suku ini dikali Y. Berarti ini kan bisa dicoret nih.
Nah, jadi kita hanya punya cos 2Y. Nah, ini bentuknya apakah sudah lebih sederhana? Kita lanjutkan ya. Berarti berdasarkan yang tadi kita masih punya limit Y mendekati 0. Tadi ada 2 dikali dengan 1 per Y ya. Tangan Y berarti bisa kita buat penulisannya jadi tangan Y per Y ya. Tangan Y per Y, terus itu ada sin Y, terus ada Y kuadrat, terus kita punya juga cos 2Y. Ya, kita punya cos 2Y. Nah, sekarang berarti ini bisa kita langsung nih substitusi nilai Y mendekati nolnya ya kan. Di sini hasilnya ini 1 kan, ini adalah hasilnya 1 sehingga ini 2 ya kan, dikali 2 jadi 2. Sin Y berarti adalah sin 0 ya kan. Sin 0 adalah 0. Nah, Y kuadrat, 0 kuadrat adalah 0. Gitu. Kalian pisah-pisah juga boleh ya. Nah ini cos 2, cosnya nggak usah tulis lagi ya. Nggak apa-apa. Cos 2Y berarti cos 0. Oke ya, berarti ini 2 per cos 0 berapa? 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2. Ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2. Gitu. Atau kalau misalkan kalian masih bingung nih kenapa bisa seperti ini, boleh kalian uraikan dulu. Ya, kalian uraikan. Ini kan jadinya 2 tangan Y per Y, ya kan? Terus ini ada per cos ya, per cos Y, per cos 2Y kan. Mau kalian pisah misalkan ini jadi seperti ini. Jangan lupa ya, cos 2Y itu milik semuanya karena ini beda suku ya. Beda suku karena dipisahkannya oleh tanda plus minus kan. Cos 2Y ditambah dengan limit Y mendekati 0, Y kuadrat per cos 2Y. Oke ya. Oke, langsung kalian udah bisa dapat nih hasilnya. Ini berarti bisa kalian uraikan juga kan? Limit Y mendekati, di sini. Bisa kalian langsung substitusi juga sih nolnya, atau enggak kalau mau kalian uraikan lagi juga boleh. Jadi limit Y mendekati 0 dari 2 tan Y per Y per ya limit Y mendekati 0 dari 2 tangan Y per cos 2Y, cos 2Y aja ya, cos 2Y, cos 2Y. Nah, berarti ini bisa langsung substitusi nih, karena ini bisa langsung substitusikan 0 sin 0 per cos 0 ya. Ini ditambah dengan Y kuadrat berarti 0 kuadrat per cos 0. Oke, yang ini. Oke, yang kemarin tuh yang melibatkan teorema aktif juga kan, hasilnya adalah 2 ya. 2 per ini adalah cos 0. Oke, dikurang sin 0, 0. Ini 1 ditambah 0, ini 1 ya kan. Ini 2 per 1 dikurang 0 ditambah 0. 2 per 1 dikurang 0 tambah 0 hasilnya adalah 2. Sama ya, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya 2. Jadi bisa berbagai macam cara, kalian mau pisahnya caranya bagaimanapun itu kalian bisa berkreasi sendiri, yang penting benar dan memang sesuai dengan konsepnya. Oke, itu aja pembahasan kita untuk limit tahingga dari fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.